Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo sahabat kita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Feldi di channel After Kitan Education. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, ini hari terakhir saya berada di Yogyakarta ya, di program podcast tour keliling Indonesia. Nah, sebelum pulang ke Tangerang, kemarin kita sudah ketemu Dokter Imam ya, sudah ketemu Dokter Jaka juga. Dan insya Allah hari ini untuk penutup ya, tour kali ini kita akan ke Purworejo. Nah, ada siapa di Purworejo? Ada Dokter Arif Budi Santoso ya, insya Allah kita akan bertemu guru kita di Purworejo. Nah, ini merupakan Dokter Arif ini merupakan salah satu guru kita, senior kita juga di Asdoki yang berjasa dalam mengembangkan beberapa teknik atau metode sirkumsisi di Indonesia. Nah, seperti apa perjalanannya dan seperti apa podcast kita nanti, langsung bersama Dokter Arif Happy nanti ya, ikutin terus. Oke, sampai jumpa. Ya teman-teman, bisa dilihat pemandangan kita menuju ke Purworejo ya, ke Happy Kitan, ke tempat Dokter Arif Happy. Alhamdulillah teman-teman ya, ini merupakan salah satu perjalanan yang sangat berkesan karena secara langsung saya bisa melihat keindahan ya, gunungan, perbukitan, persawahan. Jadi perjalanannya nggak membosankan ya. Bisa dilihat di depan ya. Perjalanannya enak teman-teman ya, walaupun tadi kita menembus beberapa bukit. Insya Allah ini perjalanan sekitar 40 menit lagi kita akan sampai ke tempatnya Dokter Happy. Ikutin terus After Kitan Education. Jangan lupa di like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, seperti janji saya, alhamdulillah kita sudah berada di Purworejo dan bersama Dokter Arif Happy. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dokter ya. Alhamdulillah. Gimana dok aktivitasnya hari ini? Santai? Alhamdulillah ini sudah masa resesi ini. Siap dok. Iya. Dok, say hi dulu dok teman-teman kita di channel YouTube After Kitan Education dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arif Happy dari Purworejo. Salam kenal untuk teman-teman sekalian di After Kitan channel official ya. Iya dok, itu dok. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Tadi alhamdulillah dok, selama perjalanan nggak membosankan dok. Ya. Dari Jogja kemarin udah ketemu Dokter Imam, sebelumnya juga ketemu Dokter Jaka. Ini udah diniatkan memang buat ketemu sama guru nih. Siap. Alhamdulillah dok, perjalanannya sangat nyaman sekali ya, karena pemandangannya sangat takjub sekali dok. Jadi Ninja Hattori ya. Iya, jadi Ninja Hattori dok. Dari gunung ke gunung lewat lembah. Iya. Oke teman-teman, sedikit saya ceritakan profil dari Dokter Arif Budi ya. Nama lengkapnya Arif Budi Santoso, SPSI ya teman-teman. Ya. Nah, jadi beliau ini merupakan salah satu senior kita di grup Asdoki ya. Jadi peran dari Dokter Arif ini sangat berpengaruh sekali untuk kita yang masih muda-muda nih, yang baru-baru memulai. Karena apa? Banyak referensi, banyak ilmu yang kita ambil dari sosok Dokter Arif. Alhamdulillah. Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang udah memang dititipkan khusus buat dokter ya.
Siap, Tadi siap, teman-teman udah diajak makan. Nah, jadi Nah. ya agak seger nih dok ya. Izin dok ya. siap, Pertanyaan dokter. pertama dokter, sudah Ya. berapa lama dok menggeluti dunia sirkumsisi? Kalau menggelutinya sejak kuliah dulu memang hobi ya. Senang Oh. dengan tindakan sirkumsisi, jadi sejak kuliah ikut TBMM, tim bantuan medis mahasiswa itu sering Oh, faktor. kalau di tempat dokter TBMM namanya. Iya, dok, ya? tim bantuan medis mahasiswa. Ya, dari situ dulu kita menggeluti hitan. Terus kalau mulai fokus dengan branding Happy Sunat itu belum lama sebenarnya. Oh, belum lama. Belum lama. Itu semenjak saya pindah ke rumah ini sekitar 2016. 2016 berarti sekitar 7 tahun ya dok. Iya, Oke, alhamdulillah. 7 tahun. Itu. Jadi pas dokter lulus, apakah nggak langsung sunat ya dok ya? Jaga-jaga klinik juga kayaknya ya? Iya, Sama ya dok ya? sama kayak jenengan. Jadi di Tangerang dulu sempat dulu setahun. Oh iya, jadi informasi teman-teman ternyata dokter Arif tuh pernah Iya. di Sangiang. Nah, Sangiang, berapa tahun betul. dok? 2 tahun ya? 1 tahun dok. Oh 1 tahun, Iya. cuman langsung balik ke Iya. sini dan mengembangkan usaha di sini ya dok? Iya ya? betul. Oke, luar Iya. biasa. Dok, selain sunat, sebelum sunat nih dok, kita ngomongnya sebelum sunat pada saat dokter baru-baru mengembangkan dulu, dokter murni mengembangkan atau dulu PNS dulu dok? Atau kerja dulu gitu? Sempat PNS. Sempat PNS. Dari tahun 2000. Jadi kan saya dulu pulang dari Tangerang itu ceritanya istri terima PNS. Oh, istri dulu istri keterima dulu. PNS ini. Terus setelah istri keterima, saya tahun berikutnya daftar keterima juga. Alhamdulillah bertahan 8 tahun jadi 8 PNS. tahun jadi ya. PNS ya dok ya? Iya, 8 tahun jadi PNS, lalu tahun 2018 karena memang pertimbangan yang sifatnya ini sebenarnya subjektif sekali, artinya tidak bisa serta-merta diaplikasikan kepada orang lain karena memang ini sifatnya subjektif. Tiap-tiap orang pasti akan berbeda jalannya. Gitu. Jadi tahun 2018 itu saya dengan pertimbangan yang ada dan dengan puncaknya itu adalah istikharah, itu ternyata memang jelas sekali jawabannya itu memang diarahkan untuk keluar dari PNS. Sehingga akhirnya memutuskan untuk keluar dan mulai betul-betul kemudian fokus untuk mandiri ya dok ya? Ini iya betul. Oke, nah udah terjawab ya teman-teman ya. Iya. Dokter Arif memang sempat PNS. Karena memang banyak teman-teman kan dok pasti penasaran gitu. Iya. Sebelum menggeluti terjun bebas pula. Fokus terjun ke dunia kita gitu kan, fokus betul-betul fokus gitu kan. Memang pasti ada yang sampingan gitu kan, ada yang memang pekerjaan utamanya PNS. Nah, ternyata dokter Arif dulu sempat jadi PNS teman-teman. Oke dok, apa dok yang memotivasi dokter sampai tertarik mendalami dunia sirkumsisi? Udah deh, sunat aja gitu dok. Apa dok motivasi yang dokter ini? Motivasi tertingginya karena sebenarnya ini adalah satu bagian dari sunnah. Iya, iya dok. Jadi ketika ini bagian dari sunnah, saya terlalu teringat bahwa ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang beliau itu menyampaikan, man ahya'i sunnati ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi orang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku maka dia adalah mencintaiku. Masya Allah. Dan ketika dia itu mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam jannahnya nanti. Masya Allah. Nah, jadi harapan saya, motivasi saya itu bahwa ketika saya terjun dalam dunia sirkumsisi yang itu memang secara de facto itu indikasinya lebih besar karena agama, itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga harapannya nanti ketika memang kita ada bukti cinta, Kanjeng Nabi Rasulullah nanti mengakui kita sebagai umatnya, sehingga amin. Suatu saat nanti kita bisa bersama beliau dalam jannahnya nanti. Amin. Ya, itu motivasi yang utama. Ya. Wah, saya langsung ini teman-teman langsung berdesir dalam hati saya ya. Memang niat utama itu sangat mempengaruhi ya dok ya. Betul. Terkadang memang ada yang baru jalan sedikit tersandung karena niat awalnya tadi lebih ke dunia. Biasa sih ya agak carut marut ya dok ya. Tapi kalau memang teman-teman nanti niatnya memang ibadah tadi, insya Allah ya dok ya. Ya betul. Insya Allah pasti lancar insya Allah. Tuh teman-teman ya, insya Allah. Ya. Oke dok, pertanyaan ketiga. Siapa dok orang yang berjasa dan pertama kali mengajarkan seorang dokter Arif untuk sirkumsisi? Nah ini pertanyaan yang pasti buat teman-teman penasaran. Ya. Kalau yang saya ingat yang paling berjasa itu adalah guru saya itu namanya Pak Cip.
Pak Cip. Pak Cip itu seorang perawat UGD di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunung Kidul. Wonosari Gunung Kidul. Ah, ah. Pas koas atau pas Pas apa? koas, Oh, pas iya. koas. Pas koas beliau itu buka praktek di rumah, ada layanan hitan, jam 5 pagi saya ke rumah beliau. Oke. Jadi beliau itu memberi kesempatan kepada saya untuk mengaplikasikan sirkumsisi. Sirkumsisi. Ah, ah. Tapi masih konvensional full, Dok. Masih konvensional pakai konter dulu. Oh, dulu udah ada termokoter ya, Dok? Termokoter, Tahun iya. berapa itu, Dok? Tahun 2008. Oh, 2008 ya. Oh iya, 2008 udah. Kalau termokoter kan dari tahun 80-an ya, Dok. Ya, betul. Berarti dokter sudah mengenal termokoter tahun 2008 ya, Dok? 2008. Ya. Wah, menarik sekali. Oke, jadi Pak Cip, siapa tahu Pak Cip lagi nonton, Dok? Siap. Mungkin di saya. Terima kasih Pak Cip sudah memberi saya kesempatan untuk mengapresiasikan diri dalam Masya sirkumsisi Allah. waktu di Wonosari. Iya, pasti penasaran kan teman, siapa sih gitu kan. Alhamdulillah Iya. terjawab ya teman-teman ya. Iya. Oke, Dok. Metode kitan modern apa yang pertama kali dokter gunakan? Berarti selain termokauter, Dok. Setelah Oke. mengenal termokauter, berarti dokter dalamin apa lagi, Dok? Metode. Sekarang apa? Pada saat kemarin kan termokauter 2008. Nah, Ah. setelah termokauter dokter tertarik mendalami metode apa, Dok? Klem. Klem. Ya. Ketika Iya, awal-awal booming itu tahun 2018 kalau nggak salah. Mm-mm. Itu pertama kali saya ikut workshop ya. Waktu grand launchingnya Mahdian Klem. Oh, berarti dokter pertama kali Mahdian Klem ya? Iya. Itu tahun 2015, saya bertiga dengan 2 orang sejawat dokter dari Kebumen. Saya ingat betul, berangkat naik kereta, pulang naik kereta bertiga. Wah, Kebumen, di Kebumen dulu itunya, Dok, pelatihannya? Pelatihannya di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Saya berangkat naik kereta dari Kebumen. Iya. Berapa jam, Dok? Jangan, Dok. Waktu itu masih lama, sekitar 10 jaman. 10 jaman tahun ya? 2018. Berarti dulu itu pelatihan sangat jarang sekali, Jarang Dok, ya, sekali. workshopnya ya? Itu diadakan karena beliau, Dr. Madian itu launching. Oh, pas launching Klem, Mahdian pas kan launching. sekalian buka untuk trainingnya gitu. Trainingnya ya. Oke, luar biasa. Nah, ini Dok, pertanyaan yang sama seperti narasumber yang sebelum-sebelumnya. Ini pertanyaan agak ini sih, Dok. Pernah gagal nggak, Dok? Itu, Dok. Pernah gagal dalam arti habis sunat kulup lagi gitu, Dok? Atau hasil nggak? Pernah. Tuh. Terlebih dulu ketika di awal kan tidak seperti sekarang perkembangannya ya. Dulu Iya. itu ibaratnya kita itu lebih pada pengalaman yang mengajari kita. Ya, setuju, Dok. Karena belum ada tempat bertanya, ya. Latihan juga belum sebanyak sekarang, sehingga waktu itu terkait dengan konsep long skin short mucosa itu kita dari proses belajar. Iya, betul, Dok ya. Dulu kita nggak kenal berapa milimeter disisakan apa mukosanya. Ya, Dok ya. Jadi kadang-kadang ketika terutama pakai yang apa klem ya, Iya. kan nggak bisa dievaluasi Nggak bisa langsung. dilihat ya mukosanya, Dok. Ketika hari ke-5 pasca lepas klem baru kelihatan, oh masih donat. Ternyata. Masih panjang ya, Dok ya, gitu ya. Panjang ternyata. Itu pengalamannya sih. Ya, habis klaim, Dok, Habis klem lalu masuk ke sunat cetak. sunat cetak ya. Cetak. Nah, ini teman-teman yang sangat penasaran sekali, Dok. Iya. Karena memang ya alhamdulillah ya berkat Dokter Arif kita bisa mengenal yang namanya sunat LSSM juga sama sunat cetakan. Iya. Nah, ini teman-teman, Dokter Arif ini merupakan salah satu inventor ya yang membuat metode cetak klem. Nah, boleh diceritakan sedikit, Dok? Iya. Kenapa, Dok, dokter menciptakan metode itu? Apakah dari kegelisahan Iya. ataukah memang sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya ingin menginovasi, Dok, metode-metode seperti ini, Dok? Kan saya ada kegelisahan juga, 2 alat yang jarang tak pakai. Jarang gitu. dipakai. Udah harganya mahal yang Iya, SU Dok, ya. sayang banget, Dok, berdebu ya kan? Iya, itu berdebu tuh. Iya. Akhirnya saya mikir, SU itu kan basicnya dia harus listrik. Iya, Lalu klem itu, Mahdian klem waktu itu materialnya plastik. plastik ya, Dok. Artinya ketika dua itu dijodohkan, itu saya rasa menjadi satu perkawinan yang cantik gitu Iya. ya, yang klop lah gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya saya trial lah, Coba ya, Dok, ya. coba. Karena emang waktu itu juga sedang booming juga, golem. Ya, dulu Dr. Jaka. Gomkolem, Dokter Jaka ya. Dan itu prinsipnya hampir sama ya, prinsipnya cuma Cetak beda, juga. cetak Cuma juga, buat cuma cetak. beda alat aja. Cuman Ini. bahannya stainless. Bahannya stainless, kalau Bahaya, pakai kalau SU bahaya. Iya. Makanya ini pakai Mahdian klem. Oh, pakai SU masuk nih. Nah, ini cobalah potong pakai SU, lalu langsung dilepas langsung Mahdian klem. Cantik Wah, gitu. cantik. Dilem, wah nggak pakai jahitan bisa.
teman-teman terjawab kan siapa yang pertama kali mengembangkan cetak lem? Langsung Iya. Dokter Arif. Bersama teman-teman KN ya. Ini Iya, buktinya masih nih ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Alhamdulillah. memang salah satu grup ya yang sangat berpengaruh ya di Kitan Indonesia khususnya, yaitu guru-guru kita dari Kitan Nusantara ya. Iya. Banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Yang jelas teman-teman di era milenial sekarang itu sudah enak. Nah, Iya, kenapa betul. harus saya sampaikan ini teman-teman agar kita tahu sejarahnya gitu. Kadang kan memang anak-anak sekarang dok taunya cetak-cetak tapi enggak tahu sejarahnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Izin dok, kita lanjut ya dok ya Ya, siap. ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga nih dok. Hal apa yang pernah membuat seorang dokter Arif ngedon pada saat fase-fase berkembang gitu dok? Yang ngedown ya. Sebenarnya nggak enak makan, nggak enak tidur Oh. gitu. Ya, biasalah saat menghadapi trouble dan gak ada tempat bertanya. Ya, itu itu ya pasti. benar. Iya ya, di Beli. tahun zaman dokter dulu memang sangat sedikit Sangat sekali dok. sedikit Paling sekali. temen ke temen aja paling dok Iya, ya. teman ke teman. Jadi pernah kasus apa? Dulu simpel sebenarnya sih, dehis misalnya ya. Iya, Ketika pasien kontrol, kemudian dehis, awal-awal kita merasa bersalah gitu loh. iya awal-awal. Sampai Ya. segitu, kadang sampai nggak bisa tidur tuh. Iya pasti dok ya. Dehis lah, sembuhnya lama gitu ya. Pasti dok. Itu pasti diawali oleh hampir semua praktisi lah ya seperti itu, Ah. fase-fase di mana memang nggak sesuai dengan harapan. Tapi ternyata ketika itu terjadi, itu mengajarkan kita bahwa kita itu memang nggak boleh terlalu mengandalkan ikhtiar kita semata. Iya benar benar dok. Jadi memang endingnya itu tetap kita harus, ujungnya harus ada tawakal kepada yang di atas, Iya, kepada Allah SWT. Setuju, dok. Heeh. Baru mungkin itu cobaan lah dok ya. Ya, Buat betul. kita mungkin biar kita lebih apa ya? Ya, Lebih hati-hati Iya, ya betul, kan, dokter. lebih mawas diri lagi Iya, ya betul. kan. Iya. Insyaallah. ah, Berarti ya pernah ya dok ya. pernah. Tuh ya. Jadi setiap praktisi itu pernah teman-teman melalui fase itu. Harus dilewati. Harus dilewati Iya, ya, baru bisa jadi praktisi yang tenang nanti. betul. Pada saat ada masalah, Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Nah ini kan dokter untuk branding tersendiri, Ya. ini pakai iklannya, pakai digital branding atau murni dari testimoni ke testimoni dok? Dominan testimoni ke testimoni. Testimoni ya, dok, Iya, ya. lebih dominan. Kenapa memang- nggak pakai itu dok? Nggak tertarik atau gimana dok? Saya basis ada sih anunya apa? Tulisnya ada IG, akun IG, FB, lalu web ada. Heeh, Cuman memang mungkin karena kebetulan saya tinggal di kota kecil gitu ya, heeh. yang mungkin masih Gaptek apa? gitu ya? Mungkin Masih nyaman lah dengan kondisi yang mode to mode lah ya. iya. Sehingga memang akhirnya saya memang tidak terlalu push untuk marketingnya. Main di marketing. Oh gitu. Yang kedua juga pertimbangan kadang secara etik dok. Jadi kadang etik itu saya merasa nggak nyaman ketika. ya, betul. Takut saya gini, ketika saya mengiklankan diri, saya merasa saya itu lebih baik dibanding yang lain. Itu yang Oh. kadang-kadang susah dijaga di situ kalau saya pribadi. Ya benar-benar. Sehingga dok. saya sangat hati-hati ketika akan mengiklankan diri. Ya. Sehingga memang akhirnya saya pakai jalan yang lebih aman. Saya sediakan tempat-tempat pasien saya Foto untuk gitu, ya, foto dok, ya. gitu, sehingga Jadi mereka yang mengupload sendiri betul gitu ya. dokter, Masya sehingga saya nggak perlu iklan biar dibantu oleh pasien-pasien saya yang Iya, mengiklankan. wah, itu juga. Pantas tadi saya ke depan teman-teman, itu memang ada beberapa spot foto yang bagus sekali. Dan yang menariknya teman-teman, di depan ada mobil apa Iya. sih dok namanya dok? Mobil Dikasih nama nggak dok? Mobil apa itu dok? mobil Gosunat dok. Mobil Gosuna teman-teman. Iya. Nanti kita akan kita review juga nanti. Pasti teman-teman penasaran. Tadi saya udah foto duluan sebelum Siap. nyampe saya langsung foto. Saking penasarannya saya dok. Iya. Masya Allah, bisa buat jadi motivasi saya juga buat juga dok. Nah, Siap, gitu. siap. Nah ini dok, bagaimana cara dokter membagi waktu keseharian Iya. pada saat musim sunat dan di luar musim sunat? Maksudnya pada saat lagi rame dan nggak rame. Gimana dok, dokter bagi waktunya? Prinsipnya sih kalau saya pribadi menjalani sesuai dengan ritmenya aja. Artinya kalau musim sunat yang memang saya jadwal pagi sama sore. Pagi sampai sore. Pagi dari jam 6 mulai pelayanan sampai jam 10 pagi. Pagi. Setelah itu Oh saya- ada breaknya berarti ada dok. breaknya, ya. Oh. Saya itu break sampai jam 2 siang. Oh jadi nggak digeber terus dok? Enggak. Enggak ya. Karena- Masya Allah. Ya menjaga hak jasad lah. Iya, oh ya benar juga ya dok. Nanti jam 2 baru mulai lagi sampai jam 8. Oh gitu. Malam. Berarti jam 8 malam ya dok ya. Iya. Berarti jam mungkin 8 nggak off. di luar itu mungkin. Tapi di sini masih nggak dok yang pilih-pilih jam gitu, weton gitu dok? Ada. Ada. Jadi Ada. harus jam sekian gitu. Kalau jam yang kemudian sampai di luar kewajaran sih
hampir nggak ada. Misalnya minta jam 12 malam tuh nggak ada sih. Oh, enggak. Paling rentang habis maghrib atau sebelum maghrib biasanya gitu. Maghrib. Oh gitu ya. Masih aman lah Masih Dok, ya. aman, Nggak ya. terlalu ini banget ya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi memang terkadang kita itu takut pasien kabur Dok. Ya. Takut kan mungkin ya itu tadi kan karena prinsipnya namanya pasien dan kompetitor banyak ya kan. Kadang ya dijabanin aja kadang nggak pakai istirahat, kadang istirahatnya paling sholat doang gitu. Nah, jadi bisa dipakai ya trik dari Dokter Arif teman-teman. Jadi memang dari awal tuh udah diberitahu ya Dok ya sama pasien kita buka dari jam sekian sampai sekian, istirahat dari jam sekian sampai sekian. Iya. Dengan jadwal yang saya bikin itu pun saya sehari bisa 20% karena udah cukup lah. Luar 20 pasien sehari untuk satu orang operator cukup lah. Oh cukup banget. Luar biasa. Nah sekarang Dok kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini sudah tadi. Nah biasanya dokter untuk event ngisi event pelatihan dia IO, biasanya dokter sering ini nggak Dok ninggalin pasien? Enggak sih. Enggak ya. Jadi kalau memang ada event terjadwal saya selalu kosongkan. Ketika ada yang daftar saya geser ke jadwal yang saya geser jadwal. Iya. Nah, jadi prinsip Dokter Arif ini juga merupakan trainer ya dari Teknoklaim dan juga dari Sunat Modern. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jadwal booking Dokter Arif, nanti bisa nomor Dokter Arif nanti boleh Dok ya? Boleh. Bahwa sekarang itu Dok, IO Sunat itu kan banyak Dok. Betul. Cuman kita memang butuh sosok Dok. Sosok yang betul-betul bisa membimbing yang berdasarkan sanad keilmuan yang jelas gitu loh. Jadi nggak sembarangan narasumber ya, khususnya yang IO yang baru ingin main di dunia sirkumsisi, sebaiknya memang cari narasumber yang sudah qualified. Nah Dok, pertanyaan selanjutnya, pandangan dokter. Nah untuk zaman sekarang itu kan Dok, metode memang sudah berkembang, tapi komplikasi masih banyak Dok. Kira-kira apa Dok penyebab utamanya Dok? Komplikasi, contohnya apa Dok ya? Contoh yang terbaru kemarin, glass penis sampai terpotong. Terus ada luka bakar derajat 2B. Penyebab utamanya apa kira-kira Dok? Lebih karena, menurut saya pribadi, lebih karena operator belum menguasai alat yang dipakai. Belum mengenali. Belum mengenal ya Dok? Iya, betul. Karena ketika belum mengenal artinya kan efek yang ditimbulkan kan bisa efek yang positif atau negatif. Ketika kita belum tahu, maka kita nggak bisa mengantisipasi efek negatifnya. Iya. Nah, jadi kalau saya rasa itu Dok. Jadi bukan salah pada alatnya ya, atau alatnya, tapi lebih pada mungkin operator belum menguasai lah terkait dengan alat yang dia pakai. Iya, soalnya kan ya lumayan banyak Dok. Sekarang itu kan banyak dijual online juga. Ya, kadang itu juga jadi miris Dok. Jadi alat itu dijual dan kutip bebas loh ya. Cuman penggunaannya yang kita orang kadang malas belajar. Iya. Apalagi ini terkait dengan skill Dok. Kalau mungkin ke knowledge bisa lah ya dibaca sendiri gitu ya. Tapi kalau skill saya rasa harus hands on. Harus dibimbing ya Dok. Iya, betul. Dibimbing. Tuh ya, teman-teman yang baru belajar jangan coba-coba ya. Oke teman-teman, di sini ada di depan saya ada produk dari apa Dok namanya Dok? Ini Happy Sick Dok. Happy Sick. Iya, Oke, nah ini mini SU Dok. Mini SU ya. Dan satu lagi teman-teman ada ini buat MSP ya. MSP. Nah ini lebih safety ya. Monoplat sirkuit pendek. Nah jadi kita sering ngambil sanad keilmuan ya dari Dokter Arif terkait alat elektrosurgery. Nah, kalau dari review dokter pribadi kan merek SU kan banyak Dok. Banyak ya. Ada nggak hal-hal spesifik yang membedakannya Dok? Apa gitu? Kalau dari pengalaman dokter kan mungkin membedakan pernah anak si A pakai merek ini, anak si B pakai merek ini. Apakah pengaruh merek atau murni dari tangan operator ya Dok? Nah ini Dok, benar Dok. Saya rasa lebih kepada murni pada style ya, style operator. Karena memang style itu kan merupakan gabungan dari banyak faktor. Ada contact time, ada pemilihan mata pisau, ada cara menekankan pisau. Dok. Itu lebih berpengaruh ketimbang sekedar mereknya apa. Kemudian dia pakai ground apa enggak. Cut apa koak. Itu lebih berpengaruh style dari operator. Style dari operator ya. Yang jelas memang ya harus tahu dulu standar ini juga Dok ya, angka-angka, kalau cut berapa, problem berapa. Nah kalau untuk merek Happy Sick sendiri Dok, baru dipakai berapa tahun Dok? Ini sekitar 3-4 tahun ini Dok, udah Dok. 3-4 tahun ya. Nah ini uniknya apa teman-teman? Alatnya kecil banget loh. Kecil ya. Ini saya bukan promosi ya teman-teman ya, ini karena ini aja Dok.
Jadi dokter kalau home care biasanya pakai ini dok? Iya, Kalau ke rumah. pakai itu. Dibanding bawa doktan yang gede. Iya. Itu gede banget ya. Meskipun sekarang sebenarnya nggak masalah karena semua di mobil. Oh iya nanti kita ini mobilnya teman-teman. Iya. Nah ini sangat kecil sekali ya teman-temannya. Iya. Nanti ini dapat tas juga dok kalau belinya? Tasnya nggak dapat. Nggak dapat Nggak ya. ada tasnya. Tapi tasnya dijual terpisah. nanti banyak. Bisa pilihannya kadang orang lebih suka koper, suka tas. Oke. Kalau ini produk mana dok? Ini produk Korea dok. Oh Korea ya. Produk Korea yang kita spesifikasinya Oh, kita made in ajukan Korea ke ya. sana. Berarti kalau untuk mata potongnya, dokter itu memang dimodifikasi lagi ya dok? Saya enggak sih. Jadi prinsipnya kan mata pisau itu yang penting ujungnya kecil. Oh yang penting prinsipnya ujungnya kecil. Itu untuk memfokuskan aliran listrik. Iya, Oh, sehingga lebih tajam, lebih mudah untuk Iya, Dok. menggunakan Saya dengan udah power yang kecil. Praktekin langsung dok. Iya. Ternyata sangat berbeda kalau Iya. itu tajam kecil. Jadi Iya. ternyata walaupun kecil kelihatannya aja kecil teman-teman. Tapi itu tuh antara kayak ngegantung gitu dok ya. Iya, betul. Antara kalau teman-teman sentuhkan banget, ya malah kayak arusnya kayak kurang gitu ya dok Iya. ya. Dia arusnya tetap ngalir, muncul panas, tapi dia panasnya nggak motong. Iya. Panasnya malah nyebar. Iya. Tapi kalau dia cuma melayang, panasnya bisa untuk motong. Iya. Gitu. Oke teman-teman, nanti insya Allah kita akan adakan khusus buat pelatihan ESU lagi dok ya, karena memang Siap. alat ini memang ya kalau dipergunakan dengan baik, dengan bijak, tahu Iya. standarnya dan diajarkan sama guru yang qualified langsung yang sudah lama bermain di alat ini, insya Allah teman-teman akan lebih paham. Oke, pertanyaan berikutnya dok. Nah, gimana pandangan dokter Arif tersendiri terhadap perkembangan metode sirkumsisi di Indonesia dok? Alhamdulillah ya, semakin hari semakin berkembang, semakin ke arah yang positif, ke arah yang semakin maju, Iya. semakin terbuka dari sisi metode, sisi perawatan, bahkan sisi yang non medis dok, sisi pendekatan kepada pasien. Bagaimana kita ciptakan konsep yang ramah anak itu terhindar dari trauma secara psikologis itu yang luar biasa menurut saya. Semakin kita itu insya Allah bisa menjadi mercusuarnya dunia persunatan di dunia dok, insya Allah dok. Iya dok. Pasti dok. Harusnya memang kalau kayak di Cina kan cuman boleh urologi yang Yunani kan dok ya. Kalau di negara-negara lain juga mungkin kemarin saya sempat ngobrol sama dokter Imam di Myanmar pun juga kemarin urologi dok. Nah di Malaysia itu memang dokter ya, dokter yang nyunat. Dan uniknya apa kata dokter Imam, di Malaysia itu dok itu paling banyak konvensional malahan dok. Konvensional ternyata. Dan di Indonesia udah sebegitu banyak metode ya, alat ya, dan inovasi-inovasi ya. Termasuk kayak ini teman-teman, ada MSP namanya. Ini inovasi dari dokter Arif. Nah ini memang untuk meminimalisir ya dok ya, dampak kontak aliran listrik ya dok ya. Iya betul. Jadi langsung ke jaringan biologis dok ya. Berarti saya sempat ngikutin kan pelajaran dari dokter Arif, ngisi di beberapa webinar, ternyata semakin dekat ke area, gitu dok ya, ke area potong dan itu area semakin aman dok ya. Iya. Oke, nanti boleh pesen dok. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira dokter kan ini udah sukses lah ya ibaratnya. Alhamdulillah lah berkat niat tadi ya teman-teman ya. Ada mencoba mengembangkan bisnis di bidang lain dok mungkin? Nah ini saya memang nggak bakat bisnis kayaknya. Jadi kalau udah fokus di sini, Jadi saya beberapa kali memang mencoba bisnis. Oh ada mencoba ya dok ya. Bisnis. Pernah buah-buahan. Pernah. Kemudian tuh kelontong, ternyata itu bukan hal yang mudah juga ya kan. Bukan passionnya dok ya. Kelihatannya gampang, ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Iya benar dok. Oh kelontong pernah dok dulu? Pernah. Apa kayak makanan ringan, minuman. Oh gitu. Itu yang ngejalanin karyawan? Iya. Kan ya harus detail juga ya dok ya, itu betul harusnya. Dia sementara berhenti dulu dok karena memang kayaknya belum jalurnya. Ada juga yang bilang kalau udah usia 40 ke atas itu tidak perlu buka usaha baru. Usaha yang kita tekuni sekarang itulah yang akan dikembangkan lagi ya dok ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk operator dok. Nah ada berapa dok di Happy kita? Operator utama saya satu orang. Terus ada yang bantu dok? Ini dilemanya kadang seperti ini memang, kita cari operator membentuk tim memang nggak mudah. Iya betul dok. Ada beberapa teman sejawat yang saya ajarin ya, dokter ada, perawat ada yang saya ajarin. Cuma kadang ketika
saya minta menggantikan mereka nggak pede atau nggak tahu. Misalnya saya lagi Takut pelatihan. kali. Iya takut kan, wah Dokter Arif ini. Padahal yang saya coba keluarkan tuh brandingnya bukan nama saya, tapi udah Oh, Happy happy sunatnya ya, harusnya aman-aman Harusnya aja aman-aman sebenarnya. saja. Jadi akhirnya memang operator itu pengganti itu ketika memang saya nggak berhalangan, baru saya kontak. Akhirnya seperti Oh itu. gitu. Nah. Apakah ada niat Dok buat nyari operator tambahan? Siapa tahu teman-teman sekitar Jawa Tengah mungkin mau mendaftarkan diri, mungkin sambil magang juga. Kalau magang boleh Dok? Boleh. Magang nanti kita ini kan karena memang gedung ini sebenarnya untuk rawat inap persalinan, tapi ternyata nggak jadi. Banyak ruangan kosong. Jadi nanti kalau teman-teman mau magang mau apa, insya Allah 24 jam ada kamar ber-AC, Masya Allah, Wifi. Masya Allah, luar biasa. makan sepuasnya. Ya, Masya Allah. Tuh teman-teman ya, tadi saya aja masuk teman-teman, dari pintu depan aja udah kelihatan kayak gedung. Nanti kita akan room tour. Izin nanti Dok ya? Siap. Kita room tour, nanti kita shoot semua ruangan. Dan ada yang menarik, ada ikan koi juga teman-teman. Ikan koinya gemuk-gemuk lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya Dok. Kira-kira ada masa dokter ingin pensiun atau mungkin pengen udah deh ibaratnya nanti biar di belakang layar aja Dok? Ada nggak sempat berpikir seperti itu Dok? Enggak. Karena niatnya tadi ya Karena sunnah hobi lah tadi ya. ya. Iya. Nah, udah hobi Karena ya. kita cinta. Kalau Iya. cinta masa pensiun. Tujuan saya kan bukan uang ya. Uang itu menurut saya ketika kita layak dia akan datang. Pasti ya Dok. Karena rezeki udah diatur kan Dok ya. Sampai Menurut Dr. Jaka guru kita semua kan iya. sudah tertakar dia akan Sudah tertukar, tertakar. gitu ya. Masalah. Sapa dulu Dok, Dokter Jaka Dok. Hai, Dr. Jaka, terima kasih tausiahnya sangat mengena Dok. Terima kasih. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Dok ya. Nanti setelah ini baru kita room tour. Siap, betul. Nanti saya izin juga buat review ruang sunat. Nah, ruang sunat ada berapa Dok? Reguler? Ruang VIP-nya? sunat ada sebentar 2 Dok. Ada 2. Yang VIP sama yang reguler. Oh, yang reguler di mana Dok? Yang ini Dok. Ini Oh, di belakang. langsung 3 bed. Oh, langsung 3 bed. Iya. Oh iya, kalau berarti dokter kalau musim sunat langsung main 3 bed gitu pernah Dok? Enggak? Sering. Sering ya, itu berarti bius Bius gitu. dulu. Oh. Misalnya 4 orang masuk bius semua. Oh. Nanti pas pasang klem potong, nanti setelah potong biasanya untuk pengeleman ada asisten. Oh, ada sistem juga. Untuk ngelem atau untuk bius biasanya ada asisten bantu. Oke, Bius seperti sama itu. ngelem. Oke. Oh, sudah habis Dok ternyata Dok. Siap, Oh, alhamdulillah habis. dokter. Baik teman-teman, nah ini juga nanti yang teman-teman tunggu-tunggu kan. Nah, ruang sunatnya ya Siap, kan. siap. Oke, kita Seadanya. langsung ke ruang sunat saja ya. Setelah itu, setelah ruang sunat, mobil. Oke, siap, siap. Baru mobil, nanti baru ruangan full, nanti kita shoot terakhir ya. Siap. Oke teman-teman, sampai jumpa di ruangan sunat Happy Kitan. Siap, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruangan Happy Sunat. Nah, seperti yang teman-teman inginkan ya, penasaran bed sunatnya itu Dok. Ya. Ini bed sunatnya ya. Untuk tinggi bednya berapa Dok? Nah ini selalu saya tanya Dok. Untuk tinggi. Ini 120 Dok. 120 atau menyesuaikan pusar kita. Iya, betul. Setinggi pusar. Tuh, Karena rata- saya ini untuk konsep berdiri sehingga dengan setinggi pusar itu perut nempel gini enak banget Dok. lebih nyaman ya Dok. Ya, Tahun berapa Dok dokter buat? ini baru setahun. Baru setahun ya. Iya. Berarti Ini yang- dulu Yang buat Dr. Irfan ini, Dr. Irfan. Oh, Asyifa, Abdul Syafi. Abdul Syafi. Masya Allah, luar biasa. Ini konsepnya apa? Pesawat terbang apa kapal? Ini kapal Dok. Oh kapal ya. Karena ini kan kapal. memang kita konsepnya dalamnya memang untuk suasana air ya. Heeh. Ada akuarium, ada backdrop. Iya, cakep banget Dok. Mas. Laut. Sehingga bednya juga naik kapal itu. Heeh. Oke, sekarang spill harga Dok.
Harganya ini Dokter Irfan, boleh nggak nih Dokter Irfan? Ya kan siapa tahu mau mesen kan. Dok. Habis ini banjir orderan nih Dokter Irfan. Ini satunya 5 jutaan Dok. 5 jutaan ya Dok Iya. ya, masih worth it lah Dok ya. Ya, ini bahannya tebel ini. Tebel banget. Dok. Rangkanya ada bagian hotel dari besi dia, kemudian dilapisi oleh HPL ya, full kayu kan Dok ya? full kayu, lalu di finishing dengan cat duko. Bagus. Untuk perlengkapan perangnya di mana Dok? Di sini Dok, jadi dia disembunyikan, semua tersembunyi Dok. Nah, ini SU-nya, kemudian minor set-nya biasanya di sini. Oke. Nah, Dok, izin saya shoot ya, nih teman-teman pasti penasaran. Bentar ya, nih saya ambil. Nih. Nah, nih. ya ini agak sempit ruangannya karena Ya, yang biar memotivasi kita nggak boleh gendut-gendut ya. Aduh, Jadi ini untuk tempat menyembunyikan peralatan ya. SU-nya tadi di mana Dok? SU di sini Dok, paling Pojok kanan. ya. SU. Terus? Bawahnya biasanya untuk ugor ampe celana sunat biasanya. Oh ya, langsung ya Dok ya, habis celana sunat, sunat, iya. Ini Jenskun. Lalu minor set di sini Dok. Minor set. Minor set di situ ya teman-teman. Lalu ini untuk alat biusnya. Di box paling atas Dok? Buat paling atas dia untuk Peralatan lah ya. Untuk kotor dan sebagainya Dok. Oh ini punya Dokter Rimau nih Dexter. Iya betul ya. Luar biasa. Iya ini recommended itu. Ya. Nyaman sekali Dexter itu. Oke Dok, untuk TV di atas fungsi lebih ke nonton atau main game? Lebih ke nonton Dok. Karena pernah saya coba main game pakai PS, ternyata anak sekarang nggak familiar dengan stick PS. Oh, lebih. Jadi kadang saya lama ngajarin main PS-nya dulu baru minatnya. Ya juga nyeting-nyetingnya ya Dok. Iya, Ya, betul. segala macam. Sehingga lebih sering untuk nonton sekarang Dok. Berarti dokter memang, berarti di sini kan harusnya dokter sebelah kanan kan ya? Kepala Biasa. sini, betul kan ini Dok? Oh iya, sorry lupa saya sebelah kanan ya. Iya. Untuk durasi Dok pengerjaan untuk sekarang berapa anak? Ada pembedaan nggak atau seininya aja, selesainya saja? Apanya Dok? Waktu Waktu. biasanya dokter ngerjain gitu? Ya kalau rata-rata sekitar 15-20 menit lah ya. 15 Kecuali dengan penyulit, kalau penyulit gemuk atau dia ada lain-lain baru ada memanjang waktunya biasanya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, jadi memang rata-rata sekarang semua operator ya, khususnya guru-guru kita sudah menggunakan ukuran yang batas pusar lah kira-kira Dok ya. Iya. Lebih ergonomis, jadi pada saat pengerjaan pun lebih nyaman. Iya. Ya Dok, mungkin ada yang ingin didemokan tadi Dok? Ini Dok terkait dengan SU ya. Ini teman-teman ini Oke. penting sekali ya. Ini saya sebenarnya lebih ke arah dua prinsip utama SU aja deh. Oke. Nggak banyak ini yang saya demokan. Bentar. Nah, teman-teman diperhatikan ya yang bagian ini karena ini sangat penting sekali. Langsung oleh ahlinya bagaimana cara teman-teman ya menggunakannya dengan baik dan efisien. Ya ini kita nyalakan. Jadi sebenarnya prinsip SU itu efek panas itu baru akan muncul ketika arus listrik itu menemukan hambatan yang lebih tinggi dibanding media sebelumnya. Ya, misalnya gini ya. Saya tak ambil jeruk sebentar ya. Boleh Dok. Boleh. Jadi prinsipnya SU itu dia baru akan muncul efek panas ketika arus listrik itu dia menemukan hambatan yang lebih besar dibanding media yang sebelumnya dia lewati. Misalnya ini ya, SU dia ketika kita aktifkan dia akan mengalir melalui logam di pensil monopolar ini. Lalu dia akan masuk ke, misalnya ini kulit jeruk ya, dia memiliki hambatan yang lebih tinggi dibanding logam. Sehingga ketika kita aktifkan dia akan muncul panas. Iya. Akan tetapi ketika dia ditekankan dengan kuat, dia panasnya menjadi nggak maksimal untuk muncul efek yang kita inginkan. Misalnya ini, antara kita sentuhkan saja muncul panas, dengan kita tekan gini, ini panas juga muncul tapi dia tidak memotong. Kayak tidak maksimal gitu Dok. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya efek yang kita inginkan tidak muncul, tetapi efek panas itu menyebar. Oke. Sama satu lagi terkait pentingnya
pentingnya kita menjaga untuk elektroda yang aktif itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin, Dok, ya. Penampangnya. Sedangkan untuk yang elektroda pasifnya selebar mungkin. Oh. Contohnya ini logam ya, Dok ya. Ini logam, kalau saya pegang gini teorinya nyetrum nggak ini? Nyentrum harusnya. Nyetrum. Tapi karena ini logamnya, ini saya penampangnya luas, nggak akan nyetrum. Oke. Teman-teman gitu ya, ini muncul api, saya nggak akan setrum nih. Ini akan beda kalau ini saya sentuhnya sedikit. Karena di sini juga terjadi penampangnya kecil yang nempel, maka di yang kecil itu dia akan kerasa ya, Dok ya? Kerasa. Tapi kalau kita pegang kuat dengan penampangnya luas, dia nggak akan nyetrum, nggak akan ada efek. Oh, itu udah hukum ininya, Dok ya? Iya. Ya? Karena harusnya terpecah. Oke. Kalau ini terfokus satu titik. Kalau yang di tangan saya dia terpecah di banyak titik, banyak sekali titik. Oh. Perbandingannya ini 1 banding berapa ribu mungkin luas penampangnya, sehingga akhirnya di sini muncul efek, di tangan saya nggak muncul karena harusnya terpecah ya, Dok ya. Itu mungkin prinsip utama dari SU yang mungkin teman-teman yang harus diingat betul itu. Iya, Dok. Ya, saya juga baru tahu ini, Dok. Iya. Yang masalah kan kemarin teman-teman kadang-kadang dari logam setrum pasti karena fisikanya logam itu konduktor. Iya. Ternyata ketika yang penting luas penampangnya itu luas, harus cuma lewat, nggak akan muncul efek. Oke, Insya Allah. Sedetail ini memang harusnya, Dok, kita belajar ya. Nah, ini yang menarik teman-teman ya, ujungnya kecil nih. Nah, ya. Iya. Karena prinsipnya semakin memfokuskan arus pada satu titik. Ini satu anak, satu ini, Dok. Iya. Satu anak harus dilepas, nanti disteril ulang, ganti yang baru. Oke, luar biasa. Iya. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang perlu sangat diperhatikan sekali ya untuk penggunaan elektrosurgery. Jadi jangan sampai alatnya jadi korban nanti. Iya. Kalau kadang, Dok, kita sering jadi kambing hitamkan sama alat kan, nanti kita disalahin alatnya padahal itu alatnya kalau dibawa ke pengadilan nggak mau dituntut. Iya, nggak mau dituntut juga kan, pasti operatornya ya. Operatornya betul. Ya. Insya Allah jelas ya teman-teman ya apa yang disampaikan sama Dr. Arif tentang SU-nya. Semoga teman-teman dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita ke mobil. Siap. Ayo kita ke mobil teman-teman. Ayo. Oke, baik teman-teman, sesuai permintaan teman-teman, kita akan review mobil sunat ya. Ini merupakan ya salah satu inovasi pertama di Indonesia ya, di mana mobil basicnya Grand Max ya, Dok ya. Grand Max, Dok. Grand Max dimodifikasi bisa menjadi ruang sunat yang elegan. Nanti kita lihat dalamnya. Nah, Dok, ini dokter buat ini tahun berapa, Dok? Ini 2 tahun. Tahun 2021. 2021. Ya. Untuk estimasi pengerjaan berapa lama, Dok? Jadi ini karena mulai masuk bahan lah di ini. Oh, nggak lama, Dok, karena ini saya dapat bahan itu udah jadi kayak gini. Oh, udah jadi kayak gini ya. Jadi ini mobil dulu lelangan ex ATM. Oh, iya pantas, Dok. Iya, jadi sudah dikonsep memang untuk pelayanan keliling dia, toh. Oke. Sudah tinggi. Sudah full ini juga, instalasi listrik juga udah full. Nanti untuk di dalam sebenarnya sih nggak, yang dimodifikasi hanya beberapa bagian aja, Dok ya. Betul. Karena sudah siap untuk ini dia. Oh iya, luar biasa. Dan ini pertama di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pengen tahu nanti bisa WA Dr. Arif seperti apa. Sekarang kita cek dalamnya seperti apa. Ayo, Dok, silakan dokter masuk duluan. Jadi ada tangga untuk naik, Dok. Ya. Ini tangga teman-teman ya. Tangganya. Terus kita masuk. Nanti kita akan masuk dalamnya seperti apa. Nah, teman-teman.
Ini Mantap. listriknya saya pakai akinya tapi terpisah dari aki mobil ya. Akinya terpisah tersendiri, dia pakai inverter. Oke. Jadi nyalain inverter. Oke. Oh itu inventornya dok? Ya, dia ngambil dari aki ini hanya kecil dok. Ini aki sepeda listrik. Oh aki sepeda listrik. Ya, udah bisa untuk nyalain ESU sama untuk perlampuan. Ya. Bednya di mana dok? Lighting. Ini bednya sini dok. Nah ini bednya teman-teman. Ya, jadi sambil duduk gini, ini senyaman kita bisa geser-geser. Ini posisi. Ini nyaman banget ini dok. Posisi untuk kita mendekat ke pasien. Udah berapa anak dok yang sunat di mobil ini? Mobil ini Saya mau masuk. udah lumayan dok. Ini Aduh. musim kemarin ada 4, ini musim kemarin. 4 ya. Harga beda nggak dok? Ini buat ke rumah pasien berarti? Iya. Oh dokter berangkat ke rumah pasien pakai mobil ini. Iya. Sunatnya di sini. Iya. Berarti nggak di kamar pasien Nggak gitu. masuk ke rumah pasien. Nggak masuk ke rumah pasien ya? Iya. Wah. Jadi emang ini dok, ini sebenarnya dulu itu kita buat bed yang agak tinggi. Cuman ini saya mikir lagi, kalau untuk hanya sekedar untuk sunat saja, kayaknya mobilnya jarang dipakai. Iya betul dok. Sehingga ini saya sulap, saya konsep ulang menjadi camper van. Iya jadi bisa buat keluarga jalan-jalan. Iya, Dok. untuk Wah. camping dok. Iya, Ini bisa. saya ini ada 4 dok, ini kalau dipasang semua rata. jadi bed. Pernah dibawa paling jauh kemana ini dok? Paling jauh ke Jogja. Ke Jogja dok pernah? Iya, Masya Allah. Jogja. 2 jam lah ya di 2 Jogja. jam dari sini dok. Nah untuk AC berarti murni masih pakai AC dia punya ya dok? AC mobil dia. AC murni cuman di sana ditambah berarti. Ada blower di belakang sini dok. Yang standar dia punya memang double blower. Bawaan saya dapat udah Oh seperti baru ini. dapat. Wah berarti Dulu malah ini sebenarnya ada genset, ada AC Ya, listrik AC yang 220 memang- volt itu. Ah. Cuman saya mikir gensetnya terlalu besar makan ya Dok? ruangan. Makan ruangan Sehingga tempat ya. saya turunkan dan saya pikir pakai ini udah cukup untuk dingin, udah cukup nyaman. Oh, Kelistrikan untuk alat sunat pakai aki, pakai Iya. inverter dok. luar biasa. Nanti boleh di spill posisi akinya di mana kecil dok, aki listrik sepeda Di listrik belakang ini dok. di bawah di luar nanti dok. Oh iya nanti kita lihat ya teman-teman ya. Iya. Berarti udahlah total dokter berapa nih dok buat dok? Ah, Dapat mobilnya dulu, dapat mobilnya. mobil di angka 100 juta 100 juta tahun ya. 2018 Oh, masih baru 5 baru. tahun. Oh, Kemudian desain kayak gini oh. sekitar 15-20-an lah. 120-an ya. Sama Iya. ke dokter Irfan juga. Enggak, kalau ini Beda lagi. bengkel dekat rumah. Oh, dekat rumah ya. Ya, dia ngukur kan soalnya mobilnya ditinggal kan, Dok. Iya, betul. Lantai vinil ya, Dok ya? Lantai ini stiker aja dok, stiker vinil. Oh, stiker vinil. Iya, betul. Tapi kayak vinil lah. Tempel sendiri dok. Masa luar biasa. Ayo masuk. Apakah aduh, ini ada anak saya, teman-teman nih. Iya. Nimbrung-nimbrung kakak. Say hello sama. Say hello. Say hello dulu. Hai, nama aku Kakak Misha. Aku Oke. mau buat video sama ayahku. Nah, Jadi aku ikut masuk ke mobil sunat deh. gimana mobilnya? Enak nggak? Bagus nggak mobilnya? Alhamdulillah. Suka, Kakak? Suka kakak Bisa tidur loh, Nak, di sini tuh. tidur. Ntar bawa pulang ya. Oke. Kasih om. Sama-sama. Aduh, Insya Allah luar biasa. Berarti ini nggak bisa dibuka ini berarti, Dok ya? Bisa. Oh bisa, oh ke belakang ya bisa. Belakang ya. Oh makanya atas ini buat camper van yang Ah, ini untuk buat awning. tenda. Oh, betul yang sini untuk awning. Kita juga bisa tidur di sebelah sini. Iya bisa. Terus ini untuk pelatihan di sini semua dok. Sorry. Oh iya ini buat SU-nya ya. Laci, banyak muat. Terus ini juga. Oh ini buat lampu ya. Lampunya dok. Luar biasa dok, sangat menginspirasi. Berarti dokter yang pertama, terus dokter Rio ya, saya lihat dokter Rio juga buat juga ya. Dokter Rio juga beli-belinya bareng. Oh bareng. Iya. Oh berarti pas lelang itu. Iya pas lelang. Oh Pas lelang. banyak. Nah, saya dokter Rio sama teman saya di sini dekat sini ada satu lagi. Ada juga. Tapi dokter Rio modifnya di Cirebon. Cirebon. Oh kira di tempat dokter juga. Kakak duduk, kakak duduk. Iya. Oh gitu, Masya Allah. Kalau dulu sebelum ini, dulu saya pakai Carnival, Kia Carnival. Mungkin Ya. di channelnya Pak Babin ada video. Oh ada, pernah. Jadi Terus pakai di- mobil. Udah modif gini juga? Kalau interiornya nggak tak modif, cuman eksteriornya tok. Jadi lebih ke nyulatnya di jok nyulatnya. juga ya. Kalau ini juga udah nyaman dok sambil gini. Nah ini posisinya udah. Oh iya udah enak nyaman. banget ya dok, santai ya. Di sini bisa, di sini bisa. Atau kalau kurang dekat pakai ini dok. Tinggal kursi ya. Ini mendekat Oh, iya. sudah Wah, sambil ngobrol. berarti baru 4 anak dok tempat ini dok.
musim ini 4 anak. Oh, berarti sebelumnya udah. Ya, karena musim ini kebetulan kemarin saya double di klinik teman yang naik haji, sehingga saya waktu untuk sebenarnya memang terbatas sekali, Dok. Kasya jangan ini pegang-pegang apa ya, sayang ya. Jangan pegang giginya, tapi nggak digoyang. Ya nggak boleh, nanti giginya nanti jalan. Sorry ya teman-temannya, iklan anak saya ini memang agak ini aktif. Oke, sekian ya teman-teman. Oke. Udah saya rasa sih sudah cukup puas ya, dimana kita bisa wawancara langsung Dokter Arif Happy ya, salah satu guru kita yang sangat luar biasa, menginspirasi. Semoga teman-teman yang baru memulai jangan takut untuk memulai ya. Ya, siap. Dok, mungkin closing statement, Dok, kata-kata motivasi untuk teman-teman kita yang baru mulai. Ya. Nikmatilah apa yang ada di hadapan kita. Karena dengan menikmati apa yang di hadapan kita itu, nanti insya Allah nikmat-nikmat berikutnya akan Allah bukakan untuk kita. Apapun itu, syukuri, nikmati. Soalnya kakak nggak diem, Syukuri, soalnya nikmati. bagus. Oke teman-teman ya, Sentuh. selamat mengembangkan usaha atau layanan kita di tempat teman masing-masing. Mudah-mudahan menjadi bukti bahwa usaha kita itu merupakan bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semoga besok kita semua kelak Allah kumpulkan bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di jannahnya nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada yang mohon maaf. Saya goodbye sayang, saya goodbye. Say goodbye dulu kata Om. Itu dulu, dadah dulu Kak. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Oke, Dokter Arif, terima kasih ya Dok ya. Oke, sama-sama. Dokter. Kita sudah dijamu lah, ditraktir pula teman-teman. Saya jadi nggak enak sama Dokter harus. Arif. Insya Allah. Semoga Dok, apa yang dokter berikan selama ini untuk dunia sirkumsisi di Indonesia menjadi amal jariah buat dokter lah, sama guru-guru yang lain, baik itu di grup kita Nusantara, di grup Asdoki, sama di grup-grup lain. Amin, Ya. amin, ya Rabbal Itu aja Dok, nanti terakhir izin kita shoot video dari depan ya Dok ya. Ya, siap. Itu ya, salaman dulu Dok. Siap, Ya, Dok. oke. Terima kasih dokter. Sama-sama dokter. Saya dulu Dok. Kunjungannya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin.